Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah update energi untuk kamu Sun Moon Rising Venus-nya berada di Scorpio. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, sebuah kewajiban bagi Mari untuk selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaan di sini akan vice versa, kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa nanti yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai situasi relationship dirimu bersama dengan DE. Bersama dengan dia adalah di situ ada Five of Pentacles ya. Mari tarik energi dari dia. Oke. Iya. Baik. Oke, kemudian mari tarik energi dari kamunya Scorpio. Wow, ini I'm single and I am happy gitu ya. Pengennya itu kamu ngejalanin hidupnya kamu tanpa dia gitu ya. Ini bisa seseorang yang sedang mencoba untuk menarik perhatiannya kamu. Ini baru aja tuh kemarin ya, 2 hari yang lalu ya, ada Mari bikin seseorang yang berusaha untuk mencuri hatimu, mencuri perhatianmu kayak gitu ya. Boleh tuh jalan-jalan ke sana. Oke, baik. Sama dia soalnya judulnya ya. Seseorang yang berusaha untuk menarik perhatiannya kamu. Walaupun di sini kamu telah mencoba untuk menolak dia gitu ya, entahkah ini orang baru, apakah ini dia sang mantan gitu ya. Yang jelasnya untuk sekarang kamu tuh lagi tidak mau berurusan apapun dengan orang ini gitu ya, dengan seseorang ini gitu ya. Walaupun dia kelihatan di sini masih akan berani untuk berjuang. Nah, sekiranya ya dia udah tahu kalau kamu tuh bener-bener menolak dia gitu ya, apalagi kalau ini mantan gitu kan. Dia ini sebenarnya tahu bahwa kamu tuh nggak akan ngasih hatinya kamu setidaknya untuk saat ini ke dia. Dia paham di situ, dia bisa mengerti bahwa apa yang dia lakukan ke kamu itu bisa bikin kamu merasa nggak enak. Kamu bisa kayak ngerasa dia ini membuat kamu tidak nyaman ya, dalam upayanya untuk menarik perhatiannya kamu gitu ya. Dia tahu sebenarnya bagaimana sih kondisi kamu gitu, apa sih sebenarnya tujuan hidupnya kamu, atau sampai seberapa jauh sih kamu mau mengizinkan dia masuk dalam hidupnya kamu. Dia tahu fakta-fakta dan kebenaran tentang apa artinya dia dalam hidupnya kamu. Tetapi dia di situ masa bodoh gitu ya. Di situ dia masa bodoh gitu. Yang penting aku nih ingin dapetin kamu gitu ya. Aku tuh pengen kamu tuh balik sama aku, atau aku pengen kalau kamu tuh jadi kekasihnya aku. Nah, dan ini dia akan bersemangat banget ini untuk melancarkan misi-misinya dia ya gitu ya. Dia ini semangat banget di dalam dirinya itu ya, kayak ada termotivasi di sana gitu. Aku harus bisa miliki kamu gitu. Kamu harus menyatakan cinta kepadaku gitu ya. Kamu harus membuka pintu hatimu kepadaku. Nah, gitu. Dia sedang punya tujuan yang dia anggap tujuan ini adalah tujuan besar. Apalagi jika ini ternyata adalah mantannya kamu. Jadi dia ini takut kalau kamu tuh bakalan jauh pergi dan dia itu susah banget ngejar kamu. Nah, kayak gitu. Atau kalau ini bukan mantannya kamu, dia takut nanti ada seseorang yang segera datang di mana kamu tuh akan jatuh cinta dengan orang itu.
Jadi dia ngeri banget membayangkan bahwa dia akan kehilangan kamu, gitu ya. Makanya ketika saat ini dia akan memanfaatkan momen ini dengan maksimal, gitu ya. Dia akan memanfaatkan keadaan ini sekarang ini, time ini ya, waktu ini dengan maksimal untuk bikin kamu itu luluh dan bertekuk lutut ke dia. Karena menurut dia mengejar kamu itu ada batas limitnya, gitu ya. Mengejar kamu ada batas limitnya. Nah gitu. Jadi dia itu kayak yang bilang bahwa aku nggak punya waktu panjang untuk ngejar-ngejar kamu, tuh nggak punya waktu panjang, gitu ya. Yang jelasnya dia tidak ingin bahwa kamu Scorpio dimiliki oleh orang lain. Makanya dia nanti itu akan maksimal ke kamu. Dan caranya dia ini ke kamu, saya lihat ini slow, gitu ya. Dia tidak akan datang dengan energi maksain kamu, gitu ya. Tidak datang dengan energi yang meneror kamu, enggak. Jadi dia tuh akan nawarkan ke kamu sebuah sebuah kenyamanan. Nah, di situ ya. Dia datang ke hadapanmu menawarkan sebuah kenyamanan. Dia akan datang menawarkan persahabatan kah, kayak gitu ya. Dia akan pantau kamu, oke? Dia akan lihat kamu, oh ini kayaknya cocok nih. Kalau aku bikin seperti ini, kalau aku bikin seperti itu, akan ada saja nanti dia kreasikan, gitu ya. Cari tahu tentang dirimu, mengamati dirimu, ya, memperhatikan dirimu, biar dia tahu di mana celahnya. Nah, di situ ya, biar dia tahu di mana celahnya. Nah, di sana. Dan lagi-lagi bahwa datang dengan energi yang sangat amat positif sekali, gitu. Ini bisa-bisa juga gaya-gayanya menyaru, padahal ingin hati tapi menawarkan persahabatan, gitu, menawarkan bantuan-bantuan kayak gitu ya. Ini bisa kayak ngajak kamu jalan-jalan, gitu, ngajak adalah curi-curi kesempatan, kapan bisa berduaan sama kamu, gitu ya. Pura-pura nanti ini gaya-gayanya nanya tentang tugas, nanya tentang pekerjaan, gitu ya. Ngajak kamu dulu bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Pinter lah, mainnya ini pinter dianya, gitu ya. Ngajak kamu makan-makan, minum-minum, atau pura-pura ngebahas orang lain. Padahal di situ supaya ada chemistry, dia sedang membangun chemistry antara kamu dengan dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi pakai trik dia, tapi trik-trik ini kalau mari nampak trik-trik yang memang kamu tuh nggak akan gerah, gitu ya. Dia hadir dalam hidupnya kamu itu, gitu ya. Tadinya memang dia anggap ya dia bikin kamu gerah, tapi dia gini, dia tidak hanya akan berhenti sampai di situ, dia akan cari-cari cara yang lebih smooth, yang lebih soft, gitu ya, yang lebih lembut, gitu loh, untuk ngejar kamu. Dan ini orang bisa sabar. Ini orang bisa sabar, misalnya gini, kamu cuekin dia nih, gitu ya. Dia sabar aja, gitu. Dia nggak marah, gitu ya. Karena dia tahu bahwa ini adalah perjuangan, gitu. Tetapi mendapatkan dirimu dengan tergesa-gesa, mendapatkan hatimu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, itu memang tujuannya dia, gitu ya. Tujuannya dia, gitu. Dia takut kalau kamu tuh jatuh cinta ke orang lain. Seolah-olah di sini adalah sebuah kompetisi. Nampak-nampaknya dia ini akan menjadi perebutan, gitu ya. Kamu akan direbutkan oleh banyak orang. Nah, gitu. Ya, jadi dia di situ kayak yang aku jadikan ini, atau aku jadikan waktu ini sebaik mungkin. Nah, di situ ya.
Tidak akan aku sia-siakan kesempatan sekarang ini. Ini momen yang tepat. Jadi dia membuat momen yang tepat. Dia nggak nunggu momen yang tepat kapan hari gitu ya. Dia nggak mau nunggu-nunggu itu. Dia bilang mesti sekarang, mesti dalam tempo sesingkat-singkatnya gitu ya. Dia harus dia harus bisa ngerebut hatinya kamu. Dia harus bisa bikin kamu tuh luluh ke dia. Gitu ya. Sebelum kamu jatuh ke pelukan orang lain, sebelum kamu itu jatuh cinta kepada orang lain, makanya dia harus take action, membalikkan keadaan yang sekarang ini. Nah, di sana. Sementara kamunya sendiri ya, kamu tuh yang kayak aku hidupnya lagi nggak mau ruwet nih, gitu ya. Apalagi jika seseorang yang pernah kamu perjuangkan. Apalagi jika seseorang ini yang pernah kamu harapkan. Yang bikin kamu itu struggle gitu ya. Yang bikin kamu tuh hidupmu itu kayak ngerasa tidak tenang gitu. Nah, itu kemarin gitu ya. Kamu tidak mau lagi mengulang perjuanganmu yang seperti dulu itu untuk hari ini dan bahkan mungkin untuk ke depan sana. Untuk sekarang kamu tuh nggak punya niatan mengambil bagian dalam hidupnya dia lagi. Jika ini ternyata adalah mantannya kamu gitu. Nah, kalau kamu tuh pun tidak mantannya dia gitu ya, tapi kamu tuh kayak nganggap bahwa untuk saat ini ngebahagiain diri rasa-rasa lebih sedap nih gitu ya. Beberapa di antara kalian Scorpio bahkan udah kayak aku nggak mau nikah gitu ya, aku nggak akan pernah lagi menikah gitu, atau aku tuh nggak akan bakal menikah gitu ya. Nah, jadi maksudnya kamu tuh di sini untuk sekarang gitu, kamu mensyukuri aja gitu ya. Kamu sedang kondisi tuh mensyukuri apa-apa yang kamu miliki. Karena kalau mari lihat ada kelegaan ya. Ada kelegaan banget di kamu ini sekarang Scorpio. Lega banget. Yang tadinya kamu harus berjuang di dalam sebuah hubungan. Di sini kamu tuh udah lepas gitu. Kamu tidak mau tunduk kepada egomu yang ingin mendapatkan posisi dalam hidupnya orang. Kamu udah melepaskan egomu untuk tidak lagi mengharapkan cinta dari orang lain. Nah, gitu ya. Kamu di sini mencoba untuk, ini bukan keegoisan, tapi kamu di sini mencoba untuk apa yang kumiliki, ku nikmati sendiri. Nah, itu gayanya kamu. Aku akan berjuang untuk sesuatu yang ingin ku nikmati sendiri, gitu. Tapi perjuangan ini bukan lagi tentang rebut-rebutan posisi di hidupnya orang, bukan lagi rebut-rebutan atau usaha-usaha untuk membuat orang jatuh cinta. Udah ndak kayak gitu lagi. Tapi udah kayak pengennya itu perjuangannya kamu nih udah kayak yang aku santai aja lah sekarang gitu ya. Aku santai gitu. Aku bekerja sajalah dulu. Aku kumpulkan uangku sebanyak-banyaknya. Nanti aku mau jalan-jalan keliling dunia gitu ya. Atau aku kumpulkan duitku. Aku mau bikin istana gitu ya. Istana 100 tingkat. Nah, di sana ya. Jadi udah kayak kamu tuh mencari atau kamu tuh membawa energinya kamu untuk mensejahterakan dirinya kamu sendiri gitu. Udah ndak mau ribet, udah ndak mau lagi ruwet gitu ya dengan berinteraksi sama orang lain gitu. Kamu sekarang yang mana yang membawa manfaat untuk kedamaianmu, yang mana yang bermanfaat memberikan senyata-nyatanya sebuah benefit, kamu lebih tertarik ke situ. Untuk perkara hati, mendapatkan kasih sayang lah gitu ya,
itu nampaknya udah ndak prioritasnya kamu. Apalagi masuk tahun 2022 ini, kalau mari lihat ya, beberapa kalian, dan ini semakin banyak nih ya, yang banyak gitu kan energinya, bahwa masuk tahun 2022 kemarin itu adalah titik baliknya kamu. Titik baliknya kamu merubah hidupmu, merubah jalan hidupnya kamu gitu. Makanya tadi mari katakan, aku single tapi aku happy gitu. Aku sendiri tapi aku tuh ndak sepi. Nah di situ, karena kamu lagi memacu dirimu untuk memperkaya dirinya kamu gitu ya, atau untuk kepuasan batin yang itu udah ada sangkut pautnya menerima dari seseorang ini dalam artian cinta gitu. Nah di sana kamu udah lain orientasinya kamu belakangan ini, itu udah lain banget gitu. Jikalah dia pernah menyakiti kamu, membuat kamu harus berjuang untuk bisa menjadi bagian dari hidupnya, aduh, kamu sekarang mungkin nganggap, kok aku bodoh banget ya dulu mau. Nah gitu ya, ada di situ kayak kamu menertawakan dirimu yang dulu gitu ya. Ngapain aku kejar-kejar dia dulu kayak gitu ya, ngapain aku habis-habisan dulu dengan dia, ngapain aku membuktikan diriku seseorang yang berharga gitu ya. Kamu bakal ketawa gitu. Beberapa di antara kalian sekarang ini udah kondisinya ketawa, kok aku bisa konyol seperti itu ya, padahal tanpa dia ndak runtuh dunia, tanpa dia aku baik-baik saja. Dan justru banyak kalian ini ya, tanpa dia itu yang hidupnya tuh jauh lebih baik daripada bersama. Sekarang kamu tuh dengan sendiri, hidupmu jauh lebih baik, beberapa di antara kalian. Nah kayak gitu ya, dan mudah-mudahan lah ya semuanya yang memilih untuk single ya damai gitu ya, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang memang itu bisa kamu tuai langsung hasilnya. Nah situ, melakukan sesuatu yang aktivitas-aktivitas kamu yang mengakui dirinya kamu sendiri, bukan aktivitas yang berjuang untuk meminta pengakuan dari orang lain. Nah di situ ya. Jadi kalau orang ini pernah hadir dalam hidupnya kamu, ingin rekonsiliasi gitu ya, wah itu tujuannya dia sekarang, ingin baik gitu ya, ingin balik sama kamu. Atau kalau ini bukan seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya kamu gitu ya, ini adalah orang baru gitu. Nah dia, mungkin kamu pernah ngomong, aku nih sekarang lagi males nih pacaran, aku lagi ndak mood, atau aku sudah tidak punya wacana untuk menikah gitu ya. Dia dengar, tapi dia bilang, nggak masalah itu, yang penting tak perjuangkan aja dulu kata. Atau kamu mungkin dulu bilang, aku tak akan pernah kembali kepadamu, pintu hatiku telah tertutup untukmu. Jatuh pengadilan misalnya, kamu menggugat dia gitu ya. Ini ceritanya aja nih contohnya. Kamu udah menggugat dia ke pengadilan, jatuhlah putusan pengadilan gitu kan. Berarti udah jelas-jelas kamu mengenyahkan dia dalam hidupnya kamu gitu ya. Dia tahu, oh kamu sedang mengenyahkan aku gitu. Tapi dia akan bilang bahwa tidak akan semudah itu kawan gitu ya. Tidak akan semudah itu cinta gitu. Aku tidak akan membiarkan kamu tuh pergi gitu. Kalau kamu bilang, aku nggak bisa lagi, aku nggak mau jadi selingkuhanmu lagi, misalnya gitu ya. Aku nggak mau jadi selingkuhanmu lagi, aku tuh ingin hidupku sendiri aja lah gitu. Dia dengar, dia sadar gitu ya. Dia tahu bahwa kamu sedang ngomong tidak main-main. Kamu ngomong tuh serius sama dia. Tapi dia bilang, enggak. Mesti aku berjuang dulu nih. Aku akan usahakan dulu nih. Masa iya kamu tuh tidak luluh hatinya ke aku? Gitu ya. Masa iya kamu tuh tidak mampu untuk aku taklukkan, tidak mampu untuk aku miliki. Nah, di sana. Jadi ini adalah energi Five of Pentacles di sini. Kamu akan lebih cenderung untuk
tidak peduli gitu ya, kamu nggak ada niatan untuk menyakiti dia, enggak gitu, tapi kamu tuh sedang sibuk dengan happy-nya kamu sibuk dengan dunia aktivitasnya kamu di sini gitu ya, kamu menikmati apa-apa yang kamu miliki, kamu sedang bersyukur dengan apa-apa yang kamu miliki sekarang gitu ya. Jadi nampaknya kamu tuh tidak punya waktu untuk memikirkan dia, berdrama dengan dia gitu ya, dan dia di situ kayak ngerasa sepi gitu loh. Dia di situ kayak ngerasa bahwa aduh, aku nih kok rasanya ada yang kosong, aku nih nggak bisa bahagia tanpa kamu, aku tuh pengen tuh hidup ya dengan kamu. Jadi dia merasa di situ sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Beberapa merasa dia diabaikan, dia merasa dia dicampakkan, dia merasa bahwa dia tidak berharga, tapi dia tidak memilih untuk menunjukkan kesedihan dan mengizinkan kesedihan itu melumat dia, tidak, tetapi dia pakai kesedihan dia, rasa sepinya dia, atau apalah gitu, ini perasaan-perasaan tidak enak ini, dia pakai itu sebagai alat sebagai energi tambahan yang memotivasinya dia untuk nempel sama kamu, untuk ngebangun hubungan yang baik dengan kamu, untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan baik di antara kalian berdua di masa depan. Nah, kayak gitu ya. Oke. Scorpio, dalam pembacaan kita kali ini ya, dipengaruhi oleh energi dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. Kemudian di situ ada energi dari Sagittarius, energi dari Leo, lagi-lagi di situ Sagittarius. Kemudian di situ ada energi dari Aquarius, ada energi dari Libra di sana, ya. Itu ada energi dari kalau nggak Capricorn, ini Taurus lagi gitu ya. Jadi yang paling kuat tuh Taurus, Sagittarius. Itu yang paling kuat banget mempengaruhi pembacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.